Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Setelah sekian lama aku nggak ngonten di YouTube, nggak bikin video, nggak upload, aku ingin memulai untuk konsisten lagi. Aku mau cerita-cerita sekalian skincarean. Jadi cerita horor ini belum pernah aku ceritakan di channel YouTube manapun maupun di podcast manapun. Oke, ini kerudungannya agak mengsong ya kayaknya. Untuk nama orang-orang yang akan aku ceritakan di sini semua akan aku samarkan dan tidak ada niatan maupun unsur menjelekan pihak manapun, termasuk pihak terkait, terus pihak-pihak apartemen pada kejadian tersebut, tokoh-tokoh manusia-manusia yang terlibat pada saat itu, semua aku samarkan namanya, dan aku tidak akan menceritakan secara detail di mana tempatnya, lokasinya. Ya mungkin hanya sedikit spill aja, tapi nggak ada niat untuk menjadi kemanapun. Dan kalau misalkan seandainya kalian tahu tentang pengalaman dan kisah aku pada saat itu, please skip, nggak usah di spill, oke? Pertamanya aku pakai toner dari si Bio Aqua dulu. Ini aku suka banget tonernya. Oke. Jadi ini kisah. Oh iya, sebelum aku cerita, aku juga pengen ngomong, ini tuh nggak ada maksud untuk kayak gamon ya, jangan sembarangan ya mulutnya, jaga. Enggak banget gamon kayak gitu sebenarnya. Ya, kisah ini terjadi pada tahun 2022 sekitar bulan Oktober kalau nggak salah tahun 2022. Aku pernah stay beberapa bulan kayak banget sih, cuma sebulan doang aja di salah satu apartemen di Bandung. Kok ini suara saya jadi kecil lama-lama ya? Ya, jadi saya stay di sana untuk beberapa bulan dan pada awalnya semua berjalan dengan baik-baik saja tanpa ada kecurigaan apapun, tanpa ada kejadian-kejadian aneh, tanpa ada kecurigaan. Pokoknya ya udah normal aja gitu ya. Awalnya pas kita tinggal bertiga ini semua tuh baik-baik aja, sampai pada akhirnya udah mau benar sebulan temanku nyusul, mulailah ada kejanggalan dan hal-hal aneh. Mungkin dia ini memancing adanya mereka gitu. Sebenarnya sebelum si teman aku yang terakhir ini nyusul untuk nginep bareng, kita semua tuh udah tahu bahwa di tempat tersebut tuh adalah pasti ya penghuninya, dan kita semua tuh kayak udah diliatin lah, udah sering kayak ditongolin, tapi ya udah biasa aja karena pada saat itu yang bisa tahu dan melihat keberadaan mereka tuh cuma aku sama temanku. Jadi teman aku yang satunya tuh enggak. Kita singkat aja ya, kita samarkan namanya. Jadi yang bisa tahu keberadaan mereka ada di situ cuma aku sama si Mawar. Nah, si Melati ini nggak bisa gitu. Pas si teman aku, si Anggrek ini nyusul, dia nih pemicu dari segala-gala hal yang bikin menggemparkan. Awalnya pas si Anggrek dateng ya udah semua baik-baik aja gitu kan, masih kayak yang biasa-biasa aja. Tapi tuh dia udah kayak memancing kayak, Ra, itu lu lihat nggak sini, lu tau nggak, kayak gitu-gitulah pokoknya ya kan. Dan disitu gue pribadi udah mulai kayak, anjir lu ngapain sih, lo udah bisa nggak sih lo diem aja gitu, mulut lo diem gitu ya, gue nggak usah begitu, nggak usah bertingkah. Lu tuh kalau misalkan udah masuk nih lo ribet gitu, lo nggak bisa ngeluarin apa yang ada di lu sendiri gitu. Dan kita semua tuh kayak bingung nantinya. Singkatnya semingguan, nggak nyampe semingguan lah dia di situ, baru 5 hari mungkin kurang lebih. Muncullah nih teror-teror aneh. Awalnya dari ketukan pintu. Ya aku merasa yang tinggal di situ, apalagi apartemen kayak gitu kan banyak kamar, jadi aku merasa bahwa oh mungkin itu pintu sebelah atau apa. Tapi makin lama suara ketukan itu makin kenceng dan aku merasa bahwa oh ya udah, kalau misalkan emang lo ada di situ, lo mau masuk ke sini nggak bisa, lo nggak bisa ganggu yang ada di dalam. Jadi ya udah mulai kayak ya udahlah gitu kan, bodo amat gitu, cuma ketukan pintu. Dan yang kedua adalah bunyi suara orang melangkah dari atas gitu.
Sedangkan aku pikir ya, kalau yang namanya di hotel, di apartemen, itu nggak mungkin kan kalau misalkan lantai atas mereka itu pakai plafon yang triplex, sedangkan itu kayak bunyi langkah kaki orang lari yang di jalan di atas papan triplek. Kalau kalian nggak tahu papan triplek, search aja deh ya. Pokoknya intinya gitulah. Terus aku tetap masih berpositif thinking. Posisinya waktu ada bunyi ketukan pintu itu, aku cuma berdua sama anak aku. Jadi pada pergi, yang lainnya tuh pada main. Dan aku nggak mau karena aku mikir kayak ngapain gue main gitu, ada anak gue di sini. Mending kalau main lo aja semua. Jadi yang pergi itu si Anggrek, Melati, sama si Mawar. Jadi aku tetap di situ. Waktu dengar langkah kaki itu, kita semua nih yang denger gitu. Nah si Anggrek ini memancing, bukannya dia tuh malah seolah-olah kayak bodo amat malah memancing nih. Puncaknya waktu itu lagi pada ngumpul di jam 12:30 pagi, posisinya aku tuh udah kayak ngantuk banget. Akhirnya aku nitipin anak aku ke si Mawar. Nah ceritanya anak aku dikelonin lah gitu kan, diboboin sama si Mawar ini. Posisinya itu kita lagi rame dan aku juga nggak tahu, lupa beberapa orang dan nggak mau nginget kejadian asu itu. Terus si Anggrek ngomong nih ceritanya ke si Melati. Kan Melati kan kagak bisa ngeliat nih ya, dia cuma bisa ngerasain aja. Ngomong kayak, "Kak, gue ngerasa kayak ada yang ngeliatin gue deh." Nah si Melati jengkel kan, kayak udah lu jangan kayak gitu, jangan mancing-mancing, lu udah marah-marah tuh dia. Posisinya di sini ada aku, tapi aku udah tidur karena udah kayak ngantuk banget. Soalnya anak aku lagi rewel banget dari pagi. Jadinya aku tidur duluan. Tiba-tiba tahu apa? Jam 1:30 setelah si Mawar nidurin anak aku, dia kemasukan sama Mbak Kunti. Coba lu bayangin deh, untung tuh anak gue nggak jatuh ngejeledak gitu. Anak, jadi posisinya tiba-tiba aku lagi tidur dibangunin sama Melati. Rara, bangun. Mawar kemasukan. Aku langsung kayak kaget, bener-bener yang tidur nggak pakai ngulet segala macam, enggak, langsung bener-bener melek. Aku langsung nanya kenapa Mawar kemasukan. Nah, aku panik dong karena posisinya aku tuh nitipin anakku sama si Mawar ini. Dan ternyata Mawar ini ngomong gitu ke si Melati, "Kak, nih gue titipin si bayi, kayaknya dia mau masuk ke gua gitu." Dan dengan pasrahnya dia merelakan dirinya kemasukan sama Mbak Kunti kan. Kita udah pada heboh semuanya nenangin si Mawar ya kan, semuanya tuh jadi pusat perhatian nih si Mawar. Ternyata yang memancing semua keberadaan adanya mereka ini dari semua penjuru, bayangin aja deh, sampai dari ke beda apa sih bahasa kalau misalkan dia beda menara, beda lantai gitu, beda gedung, itu semua sampai ke tempat kita semua. Lo bisa bayangin gak sih itu semua kelakuannya si Anggrek, anjir, laknatullah. Akhirnya karena udah makin chaos nih si Mawar ini, kondisinya makin chaos, dibawalah anak aku sama si Melati dan beberapa teman aku ke lobby. Ini cerita nggak jadi serem nih, gue banyak lawaknya anjir. Pas si Mawar udah mulai stabil keadaannya, dia udah bisa kontrol dirinya, dia udah bisa buat menenangkan dirinya, si Anggrek malah kemasukan gantian. Dan dia lebih parah lagi, udah keluar, masuk lagi beda, keluar, masuk lagi beda. Tiba-tiba dia kecikikan sendiri, kayak gitu, ketawa-tawa sendiri. Terus permintaannya aneh, yang minta coklat, yang minta susu, tak kemasukan anak kecil, tak kemasukan pocong, tak kemasukan Mbak Kunti, tak kemasukan genderuwo. Aneh deh pokoknya. Di situ masih kayak chaos yang aduh capek banget deh, gue udah gak kuat nih gitu kan. Capeknya tuh udah yang nggak lebay banget sih, maksudnya capeknya tuh yang bener-bener capek kayak dibikin main sama setan gitu. Singkat cerita si Anggrek ini udah makin parah, makin gak bisa dikendaliin lah pokoknya. Akhirnya tau apa, kita semua ngediemin dia sampai subuh. Jadi itu setan ya, masuk ke badannya, keluar lagi, masuk ke badannya, keluar lagi. Udah biarin aja sampai dia sampai sendiri. Akhirnya udah nih tidur semua ya kan. Ke hari besoknya di sini puncak semuanya, sampai security ada, manggil ustadz setempat, sampai RT RW. Lo bayangin RT RW di apartemen ada, gila gak sih lo? Sampai bener-bener bikin yang bener-bener kacau itu pokoknya. Tiba-tiba aja nih, jadi posisi kamar gua sama yang lain waktu itu, kamar gua sampingnya itu tangga darurat.
tangga daruratnya tuh yang bener-bener gelap banget, nggak ada lampu sama sekali. Jadi kamar gua tangga darurat, baru next ke kamar-kamar berikutnya sampai ke pojok. Ada 3 kamar lagi sebelum ke pojok kalau nggak salah. Si anggrek memancing dengan, "Ra, lu denger nggak ada suara orang jalan ngebuka pintu tangga darurat, masuk, nutup pintu, abis itu udah nggak kedengeran langkah kakinya." Terus itu gue bilang gini kan, "Udah deh, lu jangan mancing, gue udah capek banget. Kemarin lu udah bikin perkara di sini, tolong hari ini jangan," gitu ya. Tiba-tiba lu tau apa? Gue udah berusaha semaksimal mungkin buat ngehindarin kejadian ini. Akhirnya gue ngajak si anggrek, ngajak si mawar, ngajak si melati buat jajan ke seberang apatok itu. Setelah kejadian yang ada bunyi langkah kaki di tangga darurat, gue keluar lah dari apartemen, makan, jajan, balik, itu sekitar jam 9. Tiba-tiba si anggrek bilang, "Gue ngantuk, gue tidur duluan." Dah, di situ udah mulai nggak beres nih. Gue udah minta kayak, udah temenin dia di kamar gitu. Lampu jangan ada yang dimatiin. Bener, tau dia tidur kerasukan lu, tahu nggak? Apa nggak capek lu gitu? Kayak lu badan lu nggak capek menampung segitu banyaknya setan-setan dari luar? Akhirnya karena dia masih kemasukannya yang biasa-biasa aja, biasa bisa dikendaliin, kita membiarkan buat ya udah gitu. Ya udah aja gitu, biar aja gitu. Ternyata lo tau apa? Dia lebih parah, sampai akhirnya gue ikut kemasukan juga. Kurang ajar gak sih? Dan di situ posisinya gue berantem sama si anggrek karena sama-sama dimasukin. Jadi yang masukin ke tubuh gue sama yang si anggrek ini energinya bentrok. Entah dari mana yang masukin ke tubuh gua, tapi di situ gue merasa bahwa dia tuh ilustrasinya kayak macan. Itu kalau misalkan videonya masih ada, gue tayangin di sini, bener dah. Tapi nggak ada gitu, maaf. Jadi gue cerita aja. Lu mau percaya syukur nggak, ya udah gitu. Daripada gue nggak bikin YouTube. Di situ gue awalnya bilang ke temen gue kalau seandainya gue udah pengen kemasukan nih, gue udah mundur-mundur ke pinggir jendela, ke pinggir pintu, abis itu tiba-tiba ketarik, pingsan. Di situ gue nggak tahu apa-apa, dan tiba-tiba ada yang masuk, bentuknya macan, itu gede, sampai semua barang-barang di apart tuh gue acak-acak. Inget banget nih, cakarannya itu kayak gini, kayak elang sih, tapi itu dia nyakar banget gitu, sampai bener-bener di ubin apartemen itu kan gak ada yang lantai ya, dia kayak vinyl gitu, empuk gitu. Itu tuh karpetnya sampai kegores-gores. Sayangnya nggak ada fotonya, kalau ada gue taruh di sini, maaf ya. Nah, konyolnya adalah ketika udah mau di jam 4 sampai ke arah jam 5, itu udah mulai stabil, gua malah didatengin sama sosok yang ada di Kerajaan Jin. Kalau misalnya lu belum nonton, lu nonton deh di channelnya Kak Grita ya, di sini nih ada nih. Jadi gue ditarik lagi balik ke sono. Itu semua teman-teman gue udah pada nangisin gue karena seharian nggak sadar. Jadi seakan-akan pingsan, sampai kayak dipanggil Pak Ustadz, gue ditekan-tekan deh tuh, ya kan, punggung belakang, dada, segalanya. Gak sadar juga, tapi gue gak mati anjrit. Ini bukan cerita horor anjrit, nih gak ada serem-seremnya. Tapi menurut gue serem itu kisah serem. Setelah itu udah nih, udah keadaan chaos banget sampai beberapa hari berikutnya tuh teteplah entar gantian yang kemasukan, kadang si anggrek, kadang si mawar, anggrek mawar, terus aja begitu tuh, sampai kita memutuskan ke orang pinter tengah malam. Mana rumahnya di hutan, gila gak sih lu? Kayak bener-bener banget gitu. Gak ada hasilnya pula, konyol emang temen gue yang nyaranin kesana, buang-buang duit, buang bensin, bangsat. Dan setelah kejadian itu udah, gue pindah, nggak mau lagi tinggal di situ. Udah cabut aja, pergi gitu di sono. Dan ternyata ya kisah singkatnya itu apartemen. Kocaknya nih apartemen kagak ada CCTV-nya di setiap koridor sama setiap lantai. Jadi dia cuma ada di lobi bawah, penerima tamu gitu, keluar masuk, sama di lift. Udah kan konyol ya. Jadi itu gue pindah. Dan udah habis ceritanya, nggak ada lagi.
gara-gara serem-seremnya kan. Kalau lu percaya hal mistis, lu bakal percaya sama kisah yang ada di film Malam Satu Suro. Nonton! Udah guys, gitu dulu ya ceritanya. Mungkin next bakal cerita horor yang lebih niat lagi. Lebih niat lagi, lebih serem lagi, lebih mistisnya kebawa banget di sini gitu. Karena gue tuh ceritain itu sebenarnya kayak antar ngakak sama nggak ngakak gitu. Ya udahlah ya, lagi udah lama juga, udah 2022 anjir, 2 tahun yang lalu. Ntar next kita ceritain tentang Malam Satu Suro Tulungwangi.